Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Bapak dan Ibu jamaah yang masih konsisten selepas kita melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah di Masjid Nurul Jamil yang indah, campernik, dan mudah-mudahan tetap senantiasa makmur, karena hanya kita yang mampu dan bisa memakmurkan masjid ini. Berlanjut nanti akan melaksanakan ibadah sholat taraweh, taraweh, ayan begitu ya. Mudah-mudahan, memang sekarang rata-rata masjid kita ini sudah maju ya, maju sapnya maksudnya. Mungkin ditinggal jamaah karena memang sudah rata-rata mudik atau memang sudah berpindah tempat ke masjid yang lain karena memang cari situasi, cari suasana yang baru. Bisa saja itu terjadi dilakukan oleh jamaah yang tidak tetap, tetapi mudah-mudahan jamaah di sini tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh Masjid Nurul Jamil. Kita umat Islam diperintahkan untuk menunaikan zakat oleh Allah, diperintahkan langsung, khudh min amwalihim, pungutlah, ambillah dari harta-harta mereka, sodakotan, sebagai sodakoh. Yang dimaksud adalah sodakoh wajib, yaitu zakatul fitri, zakat fitrah, sebanyak 2,5 kilogram makanan pokok atau 3,1 liter atau 1 sok, ukurannya begitu. Kenapa mesti dibayarnya tidak dengan uang atau tidak dengan beras? Aturannya bahwa makanan pokok kalau kita standarisasikan dengan pembelian seharga per kilogramnya, ya kita tinggal menghitung saja berapa yang harus kita tunaikan. Tetapi sekarang sudah distandarisasikan bahwa Kota Bandung itu Rp40.000. Kalau kita melihat Rp40.000 selama 1 tahun yang harus kita tunaikan, saya kira tidak ada ruginya ya. Karena apa? Itu sodakotan tutahhiruhum, untuk mensucikannya. Mensucikan apa? Mensucikan diri pribadi yang selama 1 tahun 12 bulan atau 365 hari ini, yang 11 bulan kan kita kadang-kadang tidak saum atau hanya saumnya Senin dan Kamis saja. Itu pun bagi yang paham, bagi yang mengerti tentang saum.
Dan kebanyakan kita mak weh tuang leueuh teu aya lirena, tidak ada hentinya. Padahal tubuh kita ini membutuhkan pembersihan dari makanan-makanan yang katakanlah subhat, katakanlah makanan yang bisa merusak organ tubuh. Nah makanya dengan saum sumu tasihu, berpuasalah agar kamu sehat, begitu kata Rasulullah. Jadi tidak ada puasa ini yang menyakitkan, atau dengan puasa malah jadi tambah sakitnya parah. Kalau melihat pengertian puasa dari apawasa, itu bahasa Sangsekerta artinya apawasa, menyiksa diri. Kan kita tidak menyiksa diri, kita hanya memindahkan makan di waktu pagi, katakanlah kita sarapan, dengan pada waktu kita makan sahur. Kata Rasulullah, atas sahuru barokah, sahur itu adalah keberkahan, walaupun kita hanya sekedar minum seteguk air. Tuh aya ieu tuangeun aya cai we satetes dileueut, itu barokah. Tapi kan satu hal yang mustahil ya, sekarang mendatang ke masjid saja kita sudah lebih dari 2 botol bisa minum. Ya. Oleh karena itu turatan lisoimi untuk mensucikan ibadah saum itu dengan zakat. Ya, kenapa? Karena syar'an fardulillah ta'ala, memenuhi syariat agama Allah, fardu karena Allah. Yaitu dengan berzakat, karena termasuk rukun, zakat itu rukun Islam. Ya, arkanul islami khamsun, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah wa shauma ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Gitu. Jadi rukun Islam ini dibangun atas 5 dasar, 5 pondasi, 5 kekuatan. Ya, 5 perkara. Satu yaitu bersyahadat, syahadat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, syahadat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, 2 kalimat ini kan mesti ada pada setiap diri kita, dan paling tidak kita mengucapkannya 5 kali dalam sehari, dalam setiap 10 kali lah ya, paling tidak. Ya subuh 1 kali 9. Karena setiap tahiyat pasti kita baca syahadat. Ya, dalam 17 rakaat itu 17 lah. Ya, sehari semalam. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, aqim sholat wa itaiz zakat, dirikan sholat. Makanya kata Allah begitu, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Ya, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ya. Bagaimana pensucian jiwa? Karena kita manusia biasa yang tidak luput dari perbuatan salah dan khilaf. Saeutik-saeutik ngabohong, saeutik-saeutik nyeun dosa, picarios dan sebagainya. Itu kan ada dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang terang-terangan, dosa yang susuluputan tersembunyi, dosa yang besar atau kecil. Makanya karena kita manusia biasa, maka paling tidak ketika kita ingat bahwa itulah rukun, maka tunaikan. Seorang yang mengaku muslim, kalau dia mampu tidak mengeluarkan zakatnya, maka Allah akan menimpakan azab daripadanya. Ya. Maka dari itu mari kita sucikan ibadah saum kita dengan menuntaskannya, membayarkan zakat kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan membersihkannya. Jadi zakat dari kata zakah ya ziku tazkiyah, artinya bisa tumbuh, tambah, membersihkan, mensucikan, bahkan bisa berkembang. Jadi jarang kalau kita lihat orang yang menunaikan zakat dia pailit. Dia yang zakatnya ratusan juta berarti hartanya banyak.
triliunan, maka dia tunaikan zakat malnya. Ya sudah barang tentu kalau zakat fitrah itu pasti, karena setiap jiwa, setiap diri kita harus kita tunaikan zakat fitrahnya. Orang miskin sekalipun Pak, yang saum, yang dia beriman, itu pasti dia juga mau. Kenapa dia juga termasuk mustahik? Ya nggak apa-apa. Yang penting dia berniat juga bahwa dia muslim, bahwa dia juga saum, bahwa dia juga ingin berzakat. Kalau mampu, kecuali kalau tidak mampu sama sekali, ya dia tidak mengeluarkan zakat, dia malah harus diberi. Selama 29 hari atau 30 hari kita tidak mampu bayar zakat, pas pagi-pagi tanggal 1 Syawal ada nih dia kelebihan, mau tunaikan zakat, boleh, syaratnya khatib Idul Fitri jangan berkhutbah dulu gitu. Masa kenapa? Ya berita acan zakat gitu. Tahan dulu lah, karena termasuk zakat. Nah kalau dia tunaikan setelah Idul Fitri, setelah khatib turun dari mimbar, maka bukan zakat lagi, itu adalah sedekah biasa. Oleh karena itu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka. Doakan mereka itu yang para muzaki itu. Makanya ada ijab dan qabul. Ijab perkataan muzaki, dan qabul adalah perkataan mustahik, atau ya dalam hal ini diwakili oleh amili. Berniat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardulillahi ta'ala. Saya tunaikan zakat fitrah, saya keluarkan zakat fitrah untuk diri saya, fardu karena Allah Ta'ala. Atau kalau dengan keluarga, nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i, dan keluarga, wa an jami' ahli, wa nafaqatuhum, yang menjadi napakah, yang menjadi tanggungan, yang dinafkahi oleh saya misalkan. Tuhratan lisoimi, untuk mensucikan ibadah saum. Syar'an fardulillah ta'ala, memenuhi syariat agama, fardu karena Allah Ta'ala. Nah jadi di mana letak mensucikannya? Ya insya Allah kalau kita betul-betul melaksanakan ibadah saum, lalu kita tuntaskan saumnya dengan membayar zakat, maka sempurnalah ibadah saum kita. Apalagi ditambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ya sedekahnya, ya infaknya, ya zakat malnya, tadarus, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, memakmurkan masjid, memberikan makan sahur, memberikan takjil bagi orang yang sahur. Ingat bahwa memberikan takjil bagi orang yang berpuasa itu sama senilai dia mendapatkan pahala senilai orang yang berpuasa itu yang mendapatkan takjil dari kita. Nah itu, jadi mari kita tunaikan zakat fitrah kita dan zakat mal kita. Itu juga diantaranya adalah untuk membantu para mustahik yang berhak menerimanya. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fisabilillah wa ibn sabil faridatan minallah. Jadi itu ada 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima. Kenapa ada amilin? Karena supaya diatur. Ya, kalau masjid namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Kalau tingkat kelurahan sampai tingkat nasional namanya BAZ, Badan Amil Zakat kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan nasional, Bajunas. Itu diatur sedemikian. Ada juga sih lembaga-lembaga zakat di ormas-ormas, gak apa-apa. Kemana, yang penting kita menitipkannya amanah dan nanti disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Gembirakanlah, makanya kata Rasulullah, ubnuhum fi hadzal yaum, itu gembirakan mereka pada hari ini, jangan sampai ada orang yang meminta-minta. Pandi orang malah bakene. Dina pas Idul Fitri teh loba kene nu ngumpul-ngumpul koran, nu marwa karung-karung itu karunya. Mereka orang fakir, mereka mah kaum muslim tapi tidak mampu, tidak berdaya karena dari sisi ekonomi. Ya itu jangan sampai ada demikian sebenarnya pada saat terjadi Idul Fitri, maka harus di ubnuhum fil hadzal yaum. Maksudnya adalah kayakan, bukan kaya maksudnya supaya langsung jadi benghar, maksudnya supaya dia bergembira bahwa hari itu jangan sampai meminta-minta lagi, sudah tertolong dari zakat yang sudah harus kita tunaikan. Zakat fitrah sudah harus dibagi habis, kalau zakat mal bisalah diberdayakan.
Itulah, oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan saum kita menjadi berdaya, saum kita menjadi bersih karena kita tunaikan zakat fitrah. Dan insya Allah dengan kita tunaikan saum ini, maka itu akan terjadi autolisis pada tubuh kita. Apa itu autolisis? Autolisis itu adalah di mana organ-organ tubuh kita yang tadinya rusak, rapuh, atau misalkan tidak berguna, tidak bermanfaat, itu diganti dengan organ-organ yang baru karena berproses. Ini enzim-enzim, toksin-toksin yang tidak bermanfaat itu terbuang. Numawi sokarawas di siang hari ibu sok aya geus murilit eta teh nuju autolisis eta teh. Jangan khawatir, yuk mah cenah juga perih batal gitu ulah. Pada sedang berproses itu. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, insya Allah ya, orang yang menunaikan zakat bertambah rezekinya, orang yang menunaikan zakat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat kita selesai Idul Fitri, makanya disebut Idul Fitri itu kembali kepada fitrah, suci, bersih. Ya, karena tidak ada lagi menyandang predikat beban dosa. Karena kita sudah saling memaafkan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala dan mohon surga. Dan surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua korelasi antara orang yang saum dengan orang yang bertakwa. Man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa orang yang saum di bulan Ramadan karena keimanan dan kerelaan hati, keikhlasan, ghufira lahu, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ma taqaddama min dambi, apa-apa yang sudah dosa-dosanya yang sudah lalu, yang sudah lewat. Insyaallah bersih. Ku saum bersih, ku zakat langkung bersih. Mudah-mudahan kita semua tetap senantiasa disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pertama, kita sebagai muslim, mudah-mudahan kita semua dibersihkan diri kita, jiwa kita, dibersihkan harta kita karena kita tunaikan zakat mal kita. Mudah-mudahan berdaya untuk orang-orang yang membutuhkan, apalagi saat ini betul-betul saudara-saudara kita yang fakir miskin terutama. Jadi ibu sanes kafir miskin tapi fakir miskin. Sebab ada orang kafir miskin, ada orang tukang parkir aya Pak tuh cenah paparin geuning ka abdi parkir miskin. Salin tukang parkir nah ibadahna nu bener ya. Fakir fuqara wal masakin pamimu gaibs, fakir miskin wala gorimin ibnu sabilillah, itu yang ditambahkan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf billahi bisabilil haq. Dan akhirnya saya juga ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum taqabbal ya karim minal aidin wal faidin wal maqbulin. Kada ibu kita ucapannya teh ulah minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin pula. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalmu dan menerima amal saya dan amalmu sama-sama ya. Minna wa minkum ucapannya siyamana wa siyamakum, tapi ulah bari paparoto taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, dah ulah teh kayak gitu biasa we taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalmu dan menerima amal kita atau amal saya. Itu saja, mohon maaf. Billahi bisabil haq, nasru minallah wa fathun qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.